Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kita awali pagi ini dengan sarapan soal ya teman-teman ya. Supaya bisa membiasakan diri agar kita terlatih memori kita lebih baik lagi untuk mempersiapkan diri di SKB Kesehatan 2019 ya. Oke teman-teman, langsung aja ke soal yang pertama. Ini FR terkait dengan penyakit infeksi. Seperti yang saya bilang kemarin, penyakit infeksi biasanya selalu muncul dan dia membahas topik-topik yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Misalkan TB, kemudian kemarin tipoid ya, demam berdarah, leptospirosis, dan salah satunya adalah tentang filariasis. Ya, kita coba bahas penyakit filariasis atau kaki gajah disebabkan oleh mikroorganisme, spora, virus, kuman, bakteri atau filaria. Oke, ini jawabannya adalah filaria ya teman-teman ya. Dia tidak termasuk ke dalam kategori virus, kuman ataupun bakteri. Kalau misalkan kita lihat alur dari patogenesis penyakitnya, maka bisa kita lihat ya filaria ini sejenis seperti cacing ya. Seperti cacing, kemudian dia awalnya kalau kita lihat di bagian ini, yang pertama itu adalah ketika seekor nyamuk ya, dia menggigit manusia gitu ya. Nyamuknya tentunya ini membawa vektor berupa larva ya. Kemudian larvanya masuk ke dalam kulit ya, masuk ke dalam kulit, kemudian dia berkembang menjadi larva yang besar ya, atau adult in lymphatic. Jadi dia hidup berkembang di saluran limfe ya teman-teman ya. Nah makanya pada pasien dengan kondisi filariasis akan terlihat secara klinis itu adalah kedua kaki yang bengkak ya seperti gajah. Itu kenapa? Karena ada sumbatan di pembuluh limfenya. Kita tahu bahwa pembuluh limfe itulah untuk salah satunya untuk sirkulasi ya cairan tubuh ya. Sirkulasi cairan tersumbat di sana sehingga terjadi penyumbatan limfe ya yang menyebabkan terjadinya edema gitu ya. Jadi berkembang di manusia sampai adult lymphatic di limpa dewasa, dia berkembang ya, kawin juga antara laki-laki dan perempuan menghasilkan larva lagi gitu ya. Kemudian dia akhirnya dari sirkulasi pusat akan ke perifer atau ke jaringan kecil, dan salah satunya adalah di kaki ya, di kaki sehingga terjadilah pembengkakan. Kemudian berulang kembali ketika nyamuknya tipe Brugia malayi nyamuknya ini menggigit lagi, maka dia akan membawa larva yang tadi sudah antara kawin laki-laki perempuan di tubuh manusia, dan dia akan berkembang dalam tubuh nyamuk lagi. Akhirnya dia kembali lagi siklusnya terus berputar. Nah, inilah patogenesis dari filariasis. Jadi disebabkan karena filaria ya, cacing filaria. Oke, next. Kemudian yang kedua, FR-nya adalah terkait dengan kegiatan preventif kesehatan. Ini juga sering muncul. Preventif dalam teori kesehatan masyarakat itu ada 3 ya, preventif primer, sekunder, dan tersier. Salah satu kegiatan preventif pencegahan primer, ini yang sifatnya primer. Ini yang sifatnya primer. Jadi kalau berdasarkan algoritmanya itu ada yang prepatogenesis, patogenesis, dan postpatogenesis. Prepatogenesis itu adalah sebelum terjadi atau munculnya penyakit. Nah, pencegahan primer atau preventif primer ini adalah prepatogenesis, sebelum ada penyakit. Usaha-usaha apa yang kita lakukan sebelum ada penyakit? Kita lihat. Yang A, minum obat teratur tidak mungkin ya. Pengecekan gula darah rutin pada penderita DM ya, dia sudah terdiagnosis DM ya, berarti sudah ada penyakit di sana. Kemudian imunisasi DPT pada anak bisa, fisioterapi rutin dia lebih ke rehabilitatif atau salah semua. Jawabannya adalah imunisasi DPT pada anak. Imunisasi itu adalah bagian dari preventif pencegahan primer karena dia mencegah sebelum prepatogenesis, sebelum terjadinya penyakit ya teman-teman. Ini teorinya. Jadi untuk pencegahan primer itu sifatnya adalah perlindungan khusus. Contohnya adalah imunisasi, kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan, pelindungan diri terhadap kecelakaan akibat kerja sebelum terjadinya kejadian ataupun sebelum terjadinya penyakit. Imunisasi, kebersihan lingkungan, kebersihan perseorangan, dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Secara singkatnya seperti ini. Periode prepatogenesis itu adalah primer, tadi ya, promosi kesehatan, perlindungan khusus. Jadi dua tuh yang di prepatogenesis, promosi dan perlindungan. Jadi kalau ada jawaban yang sifatnya promosi kesehatan itu adalah
preventif primer atau pencegahan primer. Kemudian periode patogenesis itu ada dua ya, yang sekunder sama tersier. Yang sekunder itu adalah pada saat terjadinya penyakit, early detection. Jadi pencegahan dini, diagnosis dini dan pengobatan. Diagnosis dini itu tadi mengecek gula darah, mengecek tekanan darah, itu adalah deteksi dini, mendeteksi. Kalau yang primer mah benar-benar dia belum tersentuh penyakit. Kalau yang ini mah pencegahan dengan melakukan pencegahannya itu deteksi dini ya, early detection gitu. Kemudian pembatasan ketidakmampuan atau disability, mengkonsumsi obat teratur dan segala macam. Tingkat pencegahan tersier contohnya rehabilitatif ya, misalkan fisioterapi gitu ya. Oke, next. Ini yang tersier adalah pencegahan yang dilakukan untuk proses penyakit. Untuk menghindari cacat atau pengembalian penderita ke status sehat atau menghindari malfungsi dari suatu organ ya. Itu ada disability limitation, menghindari atau mencegah disabilitas dan rehabilitasi. Oke, kembali ke penyakit infeksi. Nah, yang pasti atau sering muncul itu pasti TB. Jadi kita harus bisa paham TB dari A sampai Z. Ya, di sini salah satu kegagalan pengobatan TB adalah karena pasien drop out. Drop out itu adalah gagal berobat ya dalam minum obat OAT. Itu disebabkan karena biasanya dia pasiennya sudah lewat dari 2 minggu atau sudah lewat fase awal. Nah, dia akan merasa sembuh teman-teman. Karena merasa sembuh, dia sudah tidak mau minum obat lagi. Padahal itu adalah baru fase awal, sehingga terjadilah kegagalan minum obat atau drop out ya. Harus kembali diulang dari awal. Nah, itu pasien merasa sudah sembuh ya. Jarak fase itu jawabannya A ya teman-teman ya. Kalau kita bahas seperti ini. Default atau dropout adalah pasien yang tidak mengambil obat 2 bulan, bukan 2 minggu ya, 2 bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa pengobatan selesai. Adalah pasien yang tidak mengambil obat 2 bulan berturut-turut atau lebih, bisa 3 bulan, 4 bulan, pokoknya batasannya 2 bulan aja dia tidak mengambil obat sama sekali, berarti dropout. Ya, adalah pasien BTA, sedangkan ini kasus gagal adalah pasien BTA positif yang masih tetap positif dan kembali menjadi ini beberapa istilah yang harus kita pahami ya teman-teman. Nah, ini dia. Ada yang dinamakan pasien sembuh. Pasien sembuh itu adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan memeriksa hapusan dahak ulang hasilnya negatif. Jadi sudah lengkap 6 bulan, kemudian dia periksa dahak ulang hasilnya negatif. ronsen juga bagus. Kemudian pengobatan lengkap adalah pasien yang telah melakukan pengobatan secara lengkap tetapi tidak ada hasil. Jadi bedakan antara sembuh dan lengkap. Sembuh mah sudah selesai dan dia ada hasilnya negatif, ronsen perbaikan. Kalau lengkap aja berarti dia sudah menyelesaikan 6 bulan tapi tidak ada hasil BTA maupun ronsen atau pencitraan. Putus berobat atau default adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan atau lebih ya sebelum berakhir. Gagal berobat adalah pasien yang hasil pemeriksaan dak beda ya antara putus berobat, gagal berobat. So, default sama gagal berobat. Yang tadi gagal berobat adalah pasien dengan hasil pemeriksaan daknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima. Karena ada pengecekan tuh bulan kedua, bulan kelima. Jadi dia tetap positif pada bulan kelima atau selama pengobatan itu tetap positif. Itu adalah gagal berobat. Kalau putus berobat itu adalah tidak mengambil obat 2 bulan atau lebih. Pindah transfer, pindah ya. Oke. Tentang KB teman-teman ya, ini juga sering muncul. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan tujuan KB ya, menciptakan keluarga kecil sejahtera bahagia. Kalau misalkan yang lainnya tipe soalnya biasanya membahas tentang jenis-jenis KB. Nah, ini soalnya KB yang aman digunakan dengan jangka pemakaian yang lama dan tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh. Tentunya kalau misalkan dia tidak menimbulkan efek samping, maka dia tidak memberikan atau sifatnya tidak memberikan hormonal ya teman-teman ya. Jadi sifatnya adalah mekanis, biasanya adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Itu adalah IUD ya teman-teman ya. Kalau suntik jelas itu adalah hormonal, implan hormonal, pil hormonal, susuk hormonal. Jadi semuanya hormonal, dia sering membuat efek samping ya untuk tubuh. Jadi yang digunakan adalah IUD. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim dan IUD ini sangat efektif gitu ya. Bisa mencapai 10 tahun. Tadi kan lama ya. IUD ini ada yang cover ya, ada cover T, banyak ya tipenya. Kelebihannya efektif hingga 99% ya. Untuk masalah KB-nya ekonomis hingga sampai 10 tahun ya. Kekurangannya yaitu perubahan siklus haid dan sebagainya. Oke, next. Ini dia saya cantumkan di sini soal klinis
yang mungkin sebenarnya kita bisa bahas bersama-sama, bisa oleh dokter, perawat, atau bidan ya. Nona E usia 16 tahun, ingat masih muda, 16 tahun dan masih nona ya. Datang dengan keluhan benjolan sebesar bola bekel di payudara kanan. Ada benjolan. Benjolannya sudah dirasa sejak 1 tahun ini. Oke, 1 tahun. Ukuran dari benjolan dirasa tidak banyak berubah. Tidak ada perubahan signifikan dalam hal jumlah, bentuk, dan kualitas nyeri ataupun bentuk daripada payudara. Berarti dia masih normal-normal aja dari awal sampai sekarang. Bentuk payudara masih tetap. Kemudian tidak ada luka ya, tidak ada timbul luka. Warna benjolan tidak merah, berarti bukan sebuah proses peradangan. Oke, diperiksa karena takut mau menikah ya. Diagnosisnya adalah jelas yang A kita coret karena itu adalah peradangan pada mamae ya. Biasanya pada ibu saat menyusui, ASI-nya yang tidak banyak keluar mengendap menjadi pus di dalam ataupun ada infeksi. Misalkan lecet kemudian menjadi pus peradangan gitu ya. Akhirnya menjadi pus. Jadi awalnya pasti peradangan, mastitis, akhirnya pasti abses ya. Jadi yang A kita coret, kemudian CA mamae juga bukan ya. Kalau CA mamae terjadi perubahan proses yang signifikan dari awal sampai akhir, itu perubahannya cepat. Dari yang kecil ke besar, kemudian perubahan secara klinisnya dari yang tidak nyeri ke nyeri gitu ya. Biasanya timbul luka, ada piu di orange atau seperti kulit jeruk gitu ya, karena ketarik oleh si tumor si CA-nya yang di dalam. Yang tepat adalah yang FAM ya, fibroadenoma mamae. Biasa khas pada remaja. Sifatnya mobile, tidak keras ya, bentuknya halus ataupun licin, tidak irreguler ya. Gitu. Kista dermoid bukan ya, ini jelas beda. Kemudian STT soft tissue tumor juga bukan. Jawabannya adalah yang C ya. Kata kuncinya sebenarnya di usia. Kemudian dari kenyal, tidak berbatas tegas dan sebagainya. Tidak ada merah ya, tidak ada fluktuasi. Nah itu. Oke, ini dia gambaran dari fibroadenoma. Untuk pos bindu PTM atau pos pembinaan terpadu ini juga sering muncul. Biasanya yang kemarin-kemarin kita bahas adalah tujuan dari pencegahan untuk penyakit tidak menular. Ya, salah satunya lah pos bindu PTM, cerdik dan kawan-kawan. Ini tuh ya tadi tujuannya lah untuk itu ya, mencegah atau ya untuk mengurangi angka kejadian dari penyakit tidak menular. Itu ada 5 meja teman-teman. Yang pertama itu adalah tentu registrasi. Yang kedua wawancara dokter. Yang ketiga adalah pemeriksaan sederhana ya. Pemeriksaan sederhana itu apa aja? Tinggi badan, berat badan, IMT, lingkar perut. Jawabannya ini C ya. Yang keempat adalah pemeriksaan lebih spesifik untuk pencegahan penyakit degeneratif. Contohnya adalah tekanan darah, GDS, kolesterol, TG, dan lain-lain. Yang kelima adalah penyuluhan. Identifikasi resikonya apa? Konseling, pola hidup dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jadi di meja 3 itu adalah pengukuran pemeriksaan sederhana ya. Nah ini dia. Meja pertama registrasi, 2 wawancara, 3 pengukuran TB, BB, IMT, lingkar perut ya. Kemudian meja 4 itu pemeriksaan tekanan darah, gula darah, lebih spesifik ke penyakit degeneratif ya. Oke. Terkait SDGs. Aspek fundamental SDGs yang berfungsi pada pelestarian bumi menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Ini masuk ke mana? Jelas ya, ini masalah bumi berarti lebih ke planet. People, planet, prosperity, peace, sama partnership. Kita lihat gambarnya, ini dia. Planet tuh lebih ke protect our planet, natural research and climate for future generation. Jadi lebih menjaga keseimbangan kelestarian alam lah gitu ya. People mah lebih ke masalah kemiskinan, kelaparan, ya kesehatan gitu. Peace, perdamaian, tidak ada perang, partnership, kerjasama, prosperity, kemakmuran. Oke, next, ini soal terakhir, soal klinis dokter dan perawat ya. 28 tahun dibawa keluarga ke IGD dan keluar demam tinggi. Ada demam tinggi disertai dengan mengigau, meracau. Ada penurunan kesadaran ya. Demam desakan 2 minggu. Oke, berarti demam berdarah terlewatkan. Kemungkinan besar tipoid atau infeksi yang lain. Seminggu yang lalu pasien sudah diperiksa di klinik dan hasilnya menunjukkan diagnosis tipoid. Oke, jelas inilah tipoid. Karena sudah 2 minggu ada demam tinggi dan meracau. Biasanya tipoid juga menyebabkan penurunan kesadaran. Karena kesibukan menyusun skripsi, pasien tidak rutin minum antibiotik. Antibiotiknya tidak diminum. Ini pemeriksaannya, sel darah putihnya di 17.000. Trombosit masih normal, hematokrit masih normal. Oke, ini adalah tipoid toksik ya teman-teman ya. Jadi
Penurunan kesadaran yang disebabkan karena proses penyebaran penyakit tipoidnya. Jika ini tidak tertangani dengan baik, maka akan menyebabkan encephalitis atau encephalopathy et causa tipoid toxic. Jadi dia bisa sampai ke sawar sawar pembungkus otak kita di meninges menjadi meningitis atau meningoencephalitis gitu ya. Sehingga harus segera ditangani. Obatnya apa ya? Antibiotik ya. Yang kalau sudah seperti ini harus masuk antibiotik IP yang adekuat. Oke, ini proses perjalanannya ya. Ada proses inkubasi ya. Kemudian kalau berlanjut dia sistemik bisa ke liver ya, spleen, gallbladder gitu. Bisa juga ke toxic encephalopathy ini. Ada myokarditis juga ke jantung, kemana-mana. Jadi harus betul tata laksananya. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.